Para ahli tafsir berselisih pendapat. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam itu terbersit di dalam hatinya untuk melakukan itu atau tidak? Ulama-ulama berbeda, Pak. Padahal secara hukum agama hanya terbersit, hanya terlintas saja itu kan ora dosa, Pak. Kalau dosa itu adalah kalau apa yang terlintas dalam pikiran kita itu sudah menjadi sebuah azam, niat, tekad yang kuat, itu wis dosa. Tapi kalau hanya lintasan di pikiran gitu, selama belum diucapkan, belum dilakukan, dan belum dirubah menjadi azam dan tekad yang kuat, tidak masuk dosa. Dosa kecil aja tidak ada dosa. Meskipun begitu para ulama berbeda. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam pikirannya terlintas perbuatan yang buruk itu atau tidak, ulama berbeda, Pak. Sampai seperti itu. Maka kami atau saya akan menyampaikan penafsiran para ulama tentang surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat bihi, dan sungguh Zulaikha itu memang pengen, Pak, berazam kuat, bertekad, sampai dibuktikan dengan ngajak. Ayat sebelumnya kan waqalat hai talak Yusuf, ayo, aku sudah siapkan diriku, ayo sob. Nah, itu azmnya sudah dibuktikan dengan ucapan dan ajakan, usaha. Wis dosa Zulaikha, Pak. Walaqad hammat bihi, Zulaikha sudah pengen, sudah menyiapkan segala-galanya. Tapi Allah mengatakan wahamma biha, dan Nabi Yusuf hamma biha, ingin juga. Nah, untuk menafsiri Nabi Yusuf ingin juga, ulama berbeda. Mayoritas ulama zaman dahulu, Pak ya, ulama-ulama ahli tafsir zaman dulu mayoritasnya mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu memang terlintas dalam pikiran saja. Hanya terlintas, tidak ada azam, tidak ada keinginan, tidak ada tekad, tidak ada, hanya terbersit, Pak. Itu maksudnya hamma biha. Walaqad hammat bi, Zulaikha alaihissalam memang punya niat kuat untuk berbuat yang tidak senonoh dengan Nabi Yusuf. Wahamma biha, Nabi Yusuf hanya terbersit dalam benaknya saja. Dan terbersit dalam benak itu tidak sebuah dosa. Dan itu tidak bertentangan dengan kemaksuman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan maksum, para nabi kan maksum, terpelihara dari dosa. Sedangkan terbersit tok itu tidak masuk dosa, sehingga tidak bertentangan dengan sifat para nabi yang rasul yang mempunyai sifat maksum alias terpelihara dari dosa. Nah, ini mayoritas ulama zaman dahulu, Pak, mayoritas ahli tafsir mereka menafsiri seperti itu. Namun begitu, sebagian ulama satu menafsiri, satu, Nabi Yusuf jangankan niat, terbersit saja tidak. Jangankan niat, Pak, hanya terlintas dalam pikiran tidak. Seperti Imam Abu Hayyan. Terus dipilih pendapat ini oleh ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Juga oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang dulu punya kajian di Masjid Nabawi, Pak, yang punya kitab Minhajul Muslim, itu mungkin pernah, Pak, dikaji di sini. Minhajul Muslim itu karya beliau. Beliau punya tafsir namanya Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan, dan sungguh Nabi Yusuf ingin itu bukan ingin berbuat seperti itu. Dia tafsiri ingin itu adalah ingin memukul Zulaikha. Zulaikha pengen, berhasrat, niat, wahamma biha. Nabi Yusuf ingin, bukan ingin meladeni, Pak, ingin nempeleng gitu loh, Pak. Tapi enggak jadi.
Kenapa? Karena Nabi Yusuf laula an ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf melihat ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi dia dari melakukan pemukulan tersebut. Jadi sebagian ulama yang mengatakan jangankan niat terbersit saja tidak. Nah, itu menafsiri wahamma biha itu ditafsiri satu dan Nabi Yusuf ingin nempeleng. Diajak berbuat kayak gitu kan tempeleng Pak ya. Nah, itu. Tapi enggak jadi karena Nabi Yusuf alaihissalam melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi dia dari memukul Zulaikha. Atau penafsiran yang kedua yang mengatakan Nabi Yusuf terbersit aja tidak adalah wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Dan Nabi Yusuf juga ingin seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Allah. Karena Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran Allah, maka tidak jadi pengen. Berarti enggak pengen. Gitu Pak ya. Jadi yang para sebagian ulama yang mengatakan Nabi Yusuf tidak pengen, tidak terbersit, sekali lagi dua penafsiran. Yang satu, ingin itu maksudnya ingin mukul, tapi enggak jadi mukul karena Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran Allah. Atau penafsiran yang kedua, wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Dan Nabi Yusuf sebetulnya pengen seandainya tidak melihat kebesaran Allah. Karena Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran Allah, maka jadinya tidak ingin dan tidak terbersit. Sekali lagi begitu Pak ya. Tapi yang jelas ahli tafsir ulama zaman dulu mengatakan itu hanya terlintas. Sebagian ulama mengatakan niat juga tidak, terlintas juga tidak. Sampai begitu Pak kejujuran beliau.